Gelar Rakor 2026, Pemkab Jember fokuskan sinergi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Dipicu kenaikan biaya pakan dan transportasi, harga sapi korban jelang Idul Adha 2026 diprediksi mengalami kenaikan. Topang pertumbuhan ekonomi nasional, Mentan sebut sektor pertanian berhasil sumbang 12,67% terhadap PDB. Solusi praktis hunian modern, mengenal tren budidaya tanaman hias tanpa media tanah yang semakin populer. Pemirsa, berikut ringkasan berita hari ini dan kami akan menyampaikan berita lengkapnya. Berita pertama dikutip dari laman PPID jember.go.id pada tanggal 5 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Jember menggelar rapat koordinasi atau rakor yang memfokuskan agenda pada pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas utama tahun 2026. Melalui koordinasi ini, Pemkab Jember berkomitmen untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar serta mengoptimalkan potensi pertanian lokal guna memastikan ketersediaan pasokan pangan yang stabil bagi masyarakat. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi, sekaligus memastikan sinergi antar instansi dalam menjaga iklim ekonomi daerah agar tetap kondusif dan berkelanjutan sepanjang tahun. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari laman koranseruya.com pada tanggal 6 Mei 2026. Harga sapi korban di sejumlah wilayah diprediksi akan mengalami kenaikan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor utama seperti meningkatnya biaya operasional pemeliharaan, kenaikan harga pakan, serta tingginya permintaan masyarakat yang melampaui ketersediaan stok sapi siap korban di tingkat peternak lokal. Meski terdapat potensi lonjakan harga, pemerintah dan para pedagang terus berupaya menjaga stabilitas pasokan agar masyarakat tetap dapat menjangkau hewan kurban dengan kualitas yang terjamin serta kesehatan yang terpantau ketat oleh dinas terkait. Berita selanjutnya dikutip dari laman antaranews.com pada tanggal 6 Mei 2026. Menteri Pertanian menegaskan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan sebesar 12,67% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, menjadikannya salah satu pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pencapaian ini membuktikan ketangguhan sektor agraria dalam menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Pemerintah optimis bahwa keberhasilan ini yang didorong oleh peningkatan produktivitas lahan dan penguatan ekspor komoditas strategis akan terus menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat ketahanan pangan di masa mendatang. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari laman liputan.com pada tanggal 6 Mei 2026. Artikel tersebut mengulas tren budidaya tanaman hias tanpa menggunakan media tanah yang semakin diminati karena kepraktisannya dan tampilannya yang estetis. Teknik ini meliputi penggunaan media alternatif seperti air atau hidroponik dan juga udara atau aeroponik.
hingga batu kerikil, sabut kelapa atau hidrogel yang mampu menyimpan nutrisi bagi tanaman. Selain lebih bersih dan minim risiko serangan hama tanah, metode ini menjadi solusi ideal bagi masyarakat perkotaan dengan lahan terbatas yang ingin menghadirkan nuansa hijau di dalam ruangan tanpa harus berurusan dengan kotoran dari tanah konvensional. Pemirsa, sekian berita Agronews hari ini. Sampai jumpa.